Karena kami haus, kami rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau lewat pertemuan malam ini. Mari Engkau hadir dan melawat kami dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga setiap kami sungguh dibangun imannya, dikuatkan, dan kami terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Beracaralah di tengah-tengah kami malam hari ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Sony. Mantap. Selamat malam. Malam, Sam. Pak Davi Wibisana di Bandung. Salam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Juga ada Ibu Minje Kueslulat, ada Ibu Eliana Somajaya. Shalom Bapak, selamat malam. Bergabung. Iya Apa Bapak. kabar? Puji Tuhan baik Puji Bapak. Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Anak-anak student Baik Bapak. baik-baik di Iya, STTSOE. baik Bapak. Iya, baik Bapak. Tuhan. Iya. Sudah selesai ya? Apa namanya? Sudah Bapak. Asesmen. Asesmen lapangan untuk Acara yang akreditasi. kemarin dilakukan. Iya. Sudah Bapak. Hari Jumat Berapa dan orang Sabtu dari Bapak. depan PT yang datang? 2 orang tapi daring Bapak. Oh begitu ya. Iya, Puji secara Tuhan. daring. Iya. Puji Tuhan. Nanti untuk Iya, follow up-nya kita sambung ya sendiri Iya, ya. baik Bapak. Oke. Iya Bapak. Siap. Iya Bapak. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ada juga Bapak Pendeta Sigit. Malam Pak Pendeta Sigit. Senang Anda bisa bersama dengan kami pada malam hari ini. Juga ada Ibu Yanti Panap dari pengurus STTSOE. Selamat malam Bu Yanti. Puji Tuhan Anda bisa join kita juga pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu menyanyi satu lagu yang sudah cukup lama, Ku Bersyukur, bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang Tuhan pakai dengan talenta seperti Daud sebagai pemazmur. Mari kita lantunkan. Dipersilakan Pak Tejo. Selamat malam Pak Tejo. Pak Tejo selain sebagai host, nanti yang juga akan menjadi sebagai pesaksi untuk menyaksikan kasih dan kuasanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dipersilakan Pak Tejo. Bersyukur sepanjang
Bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku agungkan selama hidupku. Puji Tuhan. Lagu yang sangat indah dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Biarlah kita semua yang hidup dan masih dipanjangkan hidup kita masing-masing, kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, saudaraku sekalian, yang pada malam hari ini sudah kembali join di acara Zoom pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan akan kesaksian dari Pak Tejo Haryanto. Kami persilakan Pak Haryanto Tejo. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya Selamat terima malam. kasih Bok Susam. Sebetulnya saya ini mau bersaksi ini juga mikir-mikir ini ya. Karena kelihatannya saya yang paling tua di sini ini. Jadi kalau saya melihat selama ini saya mengikuti Zoom dari Bok Susam, wah ini senior banget ini tetua-tetua saya ini kelihatannya gitu. Jadi kalau saksi itu harusnya terbalik kelihatannya. Bapak Ibu yang harusnya buat kesaksian ke saya. Jadi ya, tapi karena Bok Susam meminta kepada saya untuk menyaksikan beberapa hal dalam hidup saya akan mencoba untuk menyaksikan ini, tapi tidak berfokus kepada saya, tapi seperti judul yang sudah diberikan oleh Bok Susam, bahwa tahun baru dengan paradigma baru. Jadi saya mencoba untuk merenungkan kembali, menyusun bagaimana kesaksian saya itu, perubahan-perubahan dalam hidup saya, itu menjadikan saya
Tejo-tejo yang semakin diperbarui dengan bukan hanya diperbarui hidupnya, tetapi dengan mindset atau paradigma yang baru sesuai dengan yang diharapkan oleh Bung Susam. Jadi saya minta izin dulu, kulon nuwun untuk bersaksi kepada Bapak Ibu ya yang dikasihi Tuhan. Oke, saya akan mulai. Saya perkenalkan tentang diri saya. Saya hari ini saya masih berumur 55 tahun. Masih muda dibandingkan Bapak Ibu ya. Kalau dibandingkan Bapak Ibu mungkin ini masih anak-anak ini kalau 55 gitu ya. Jadi asam garamnya ya sudah dengan umur 55. Saya dilahirkan dari keluarga yang dalam tanda kutip orang tua saya itu Kristen yang luar biasa. Dia menyaksikan dalam hidup saya, kalau boleh disingkat itu warisan yang terbesar dari orang tua saya itu hikmat dari Alkitab yang diberikan kepada saya terus-menerus setiap minggu, setiap malam itu kami sering berdiskusi dengan perihal-perihal hal-hal yang tidak bisa dimengerti dalam Alkitab. Jadi orang tua saya memberikan ini, papa hari ini dapat ini, papa hari ini dapat ini gitu ya. Yang merubah hidupnya. Jadi saya banyak merenungkan yang waktu itu saya pikir ini apa, saya juga tidak mengerti. Akhirnya saya juga mengalami. Ternyata yang diceritakan ayah saya mengenai firman Tuhan itu kebenaran yang hakiki atau absolut itu betul-betul saya alami. Jadi saya mengerti setelah saya mengalami Bapak Ibu. Jadi banyak kehidupan firman Tuhan yang menurut saya pengertiannya kita ini tidak seperti pengertian yang diharapkan oleh firman Tuhan. Jadi perlu diasah, diperbarui gitu. Nah, keluarga ayah saya ini keluarganya besar Bapak Ibu. Ada yang jadi pendeta dari saudara-saudaranya papa saya. Tapi juga yang jadi dukun ya ada Bapak Ibu. Jadi orang pinter gitu ya. Jadi satunya sebagian jadi pendeta, sebagian jadi orang pinter gitu. Jadi bertolak belakang. Orang pinter yang guamia, yang tukang ramal-ramal itu juga ada. Jadi orang tua saya sama saudara-saudaranya itu seringkali kalau kumpul itu memarahi adik-adiknya yang jadi tukang ramal itu ya. Ya begitulah ini cerita dari sisi nenek moyangnya saya gitu. Nah saya sendiri seperti yang diceritakan oleh Pak Sam di profil itu kesaksian itu, saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama dari orang tua saya tidak bicara tentang rezeki ya Bapak Ibu ya. Karena pada waktu saya memulai kerja itu boleh dibilang modalnya nol. Nggak ada apa-apanya. Saya harus berhenti kuliah, saya harus kerja. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyertai saya dengan banyak berkat-Nya. Yang saya maksudkan dengan banyak berkat itu bukan berarti selalu berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang bilang puji Tuhan itu kadang-kadang puji Tuhannya itu diberkati Tuhan atau kadang-kadang diajar habis. Nah ini apakah kita ini masih bisa mengatakan kalau kita diajar, diberi pengertian oleh Tuhan itu kita masih bilang itu sebetulnya berkat. Tapi pada waktu mengalami itu seringkali kita merasa itu menjadi sebuah musibah ya. Jadi singkat ceritanya saya kira semua kesaksian itu ujung-ujungnya kan Tuhan itu baik. Saya pernah sakit COVID yang hampir mati, masuk rumah sakit ICU, hampir 1 bulan selamat. Gitu ya. Kerjaan dari tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada menjadi ada lagi. Tambah besar menjadi tidak ada lagi. Tambah lama Tuhan memberikan pekerjaan yang tambah besar itu bisa tambah dihabiskan Bapak Ibu. Iya. Jadi aneh sekali bagaimana Tuhan menumbuhkan saya dengan luar biasa dengan dari sisi ekonomi, tapi juga Tuhan memberikan pengajaran kepada saya bahwa tanpa ekonomi pun hari ini pun saya masih hidup gitu. Jadi pembuktian banyak hal. Bahwa kita itu selalu berfokus kalau kita ini menjadi orang diberkati itu seolah-olah masa depannya itu kita bisa planning gitu. Masa depan yang
oh kita ini punya banyak deposito nih, kita ini punya banyak harta, seolah-olah anak saya, diri saya, keluarga saya itu dengan harta yang berkecukupan ini aman lah ya, kira-kira 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, kira-kira begitu ya. Anak saya ini kira-kira modalnya bisa dicukupkan gitu ya, dengan segala sesuatu. Nah itu menurut saya, itu saya pernah alami. Jadi rasa tenang saya itu karena banyak berkat melekat pada diri saya dan saya merasa saya tidak kurang apa-apa. Saya merasa bahwa berkat Tuhan itu yang diletakkan ke saya itu menjadi jaminan hidup saya secara luar biasa. Jadi bisa dibayang, Bapak Ibu boleh bayangkan, misalkan waktu itu saya tidak bekerja pun, saya cuma makan foya-foya, itu tidak bakal habis hartanya. Jadi bagaimana tenangnya hidup saya dengan segala sesuatu yang saya ada. Kalau bicara tentang kita diberkati ya, itu menjadi jaminan dalam hidup saya. Saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya karena dompet saya tebel gitu ya, badan kuat gitu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang perlu sesuatu dikhawatirkan. Seandainya ada resesi ekonomi, simpanan cukup gitu ya. Ya, kalau ada sakit penyakit, ada asuransi. Ya, sakit apa biayanya besar bisa bayar. Jadi saya kira lagu yang tadi diberikan sama Bok Susam untuk awal-awal bahwa ku bersyukur sebab kau setia, ku bersyukur itu menjadi lagu kita yang kadang-kadang itu kita lupa bahwa lagu itu cuma penghiburan. Tapi bukan lagu yang betul-betul kita hayati. Nah, saya teringat tentang bersukacita dalam segala hal ya. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Menurut saya itu ya agak paradoks kalau kita tidak menentukan apa arti sesungguhnya dari bersukacitalah dalam segala hal itu hal yang hampir tidak mungkin kita lakukan. Karena kita bersukacita itu pasti ada alasannya. Dan kita tidak bersukacita itu pasti ada alasannya. Ya, kalau bersukacita dalam segala hal, misalkan maaf Bapak Ibu ya, saya gampang bersukacita dalam segala hal pada waktu saya berkecukupan itu gampang sekali. Mudah. Kalaupun ada musibah terjadi, enggak apa-apa, Tuhan sudah sediakan segalanya gitu ya. Tuhan sudah sediakan biayanya. Sakit Tuhan sudah sediakan biayanya. Tinggal saya ngatur diri saya ini kuat apa enggak nahan sakitnya gitu. Oh, ada anak ini, waduh, kita punya anak nih. Ya, Tuhan sudah siapkan ini untuk susunya misalkan gitu, untuk sekolahnya, untuk masa depannya itu kita masih bersyukur gitu. Tapi bagaimana pada waktu kejadian kita tidak mempunyai pegangan apapun? Tidak ada pengharapan. Saya teringat pada waktu saya melayani di luar pulau ya bersama dengan Pak Sam. Itu saya banyak melihat bagaimana orang-orang di pedalaman yang dilayani oleh Pak Sam itu. Pada waktu Pak Sam melakukan KKR ya Bapak Ibu. Itu saya melihat sakit gigi pun datangnya ke hamba Tuhan. Sakit gigi nih. Waduh, giginya sakit sekali. Maaf Bapak Ibu, carinya pendeta, Bapak pendeta. Nah, dokter nggak ada di sana. Tapi saya berpikir kalau kita sakit gigi, maaf ini dari kita saya ya. Mungkin mikir Tuhannya mungkin nanti ya. Saya cari dokter gigi dulu. Di sini. Saya sakit gigi itu saya mikir, aduh ayo ke dokter gigi gitu. Ya, sambil tolong Tuhan tolong gitu. Tapi carinya pasti ke dokter gigi. Kalau bilang mana yang lebih perlu, cari Tuhan dulu atau cari dokter gigi dulu? Mungkin saya harus mengatakan saya akan cari dokter gigi dulu, gitu ya. Itu jujurnya. Tapi orang di pedalaman, Bapak Ibu, itu saya bisa melihat mereka cari Tuhan. Pertanyaannya kenapa cari Tuhan? Dokter giginya nggak ada. Kalau mau ke dokter gigi itu naik perahu, jauh, belum lagi biayanya. Nah, menurut saya, disitulah saya baru mengerti
mungkin banyak paradigma dalam diri saya sendiri, meskipun saya dididik dalam ruang lingkup Kristen, mungkin banyak salahnya. Ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Jadi, saya setelah saya mengikuti misi segala macam ya, saya terbentuk Bapak Ibu. Saya mau sharing tentang seperti judulnya Pak Sam, paradigma yang baru. Apa yang merubah saya secara esensi di dalam paradigma yang baru? Yang pertama ini gini. Bapak Ibu tentunya tahu ya lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Masih ingat Bapak Ibu? Itu lagu waktu saya masih sekolah minggu dulu. Ada yang masih ingat? Ya. Kerja buat Tuhan itu selalu manise. Saya kalau suruh nyanyi itu ya, wah bisa tepuk tangan, bisa sukacita gitu. Tapi ada satu hal, saya tiba-tiba itu dipertanyakan, mana sih yang kerja buat Tuhan itu? Mana sih yang kerja buat Tuhan dalam hidup saya itu? Itu saya dipertanyakan. Disitulah saya banyak dirubah Bapak Ibu. Jadi saya baru menyadari, ternyata kerja buat Tuhan yang saya bilang selalu kerja buat Tuhan. Kita ini kerja buat Tuhan, iya kerja buat Tuhan, ya dan amin gitu misalnya gitu. Terus mau kerja buat Tuhan, jawabannya mau. Ada sukacita, ada. Tapi sekali pada waktu saya ditanyai, yang mana yang kerja buat Tuhan dalam hidupnya kamu? Saya jawabnya apa ya? Terpatah-patah. Karena sesungguhnya yang saya kerja buat Tuhan itu sebetulnya agak nggak jelas gitu. Karena saya hanya bisa jawab kerja buat Tuhan itu ya kerja pelayanan di gereja, ikut paduan suara, gitu ya, ikut pelayanan di dalam gereja, ikut dalam organisasi gereja, atau ikut kegiatan sosial, ya itu kerja buat Tuhan. Saya tidak mengerti konsep bahwa kerja buat Tuhan itu yang asli itu seperti apa. Nah, akhirnya saya mempertanyakan hal itu dalam diri saya, nah itu merubah saya. Jadi saya tidak panjang lebar Bapak Ibu supaya kita juga, karena judulnya adalah paradigma yang dirubahkan. Nah, jadi selama hidup saya itu saya merasa bahwa saya ini punya Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Setelah diteliti, ternyata hidup saya ini, yang saya pikir saya kerja buat Tuhan itu ternyata salah semua. Salah semua. Loh, pertanyaannya salahnya di mana? Bapak Ibu harus, saya mau beritahu bahwa latar belakang saya adalah Kristen. Saya mulai muda ikut sekolah minggu, mulai kecil ya. Ikut dalam persekutuan remaja pemuda. Saya banyak ikut aktivitas gereja. Dan kalau bicara soal firman Tuhan, ya mohon maaf, banyak yang sudah saya dengar gitu. Meskipun kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Tapi bukan hal yang asing firman Tuhan itu. Nah, jadi pada waktu saya mendapatkan pertanyaan mana yang kerja buat Tuhan, saya mulai sadar. Ternyata kerja buat Tuhan yang katanya selalu manise itu, jangankan ngomong selalu manise, kerja buat Tuhan yang mana aja saya sendiri nggak bisa nangkap secara utuh. Ya ngertinya gini, ya kerja buat Tuhan yang mana? Terakhirnya jawabnya ya seluruhnya kerja buat Tuhan. Terakhirnya itu gitu, ini ilmu kepepet karena saya ngerti apa ya kekristenannya. Kalau jawabnya kerja buat Tuhan, pasti jawabannya terakhirnya, oh kalau enggak gini, oh salah. Kalau enggak gini. Terakhir saya ngomong, ya semuanya kerja buat Tuhan. Terakhirnya saya ngomong begitu. Tapi pertanyaannya, kalau semuanya kerja buat Tuhan, yang mana yang kamu bisa sebutkan kerja buat Tuhan? Maksudnya gini, apakah kamu sadar, maksudnya saya ya dalam tanda kutip, itu sadar bahwa kalau kamu kerja buat Tuhan, ya berarti bosnya ya Tuhan, reward-nya ya kreditnya ya untuk Tuhan, aturannya ya pakai aturan Tuhan. Kalau kerja buat Tuhan kan pasti gitu. Pertama kita ngakui ya kalau memang kerja buat Tuhan berarti bosnya Tuhan. Terus kreditnya, keuntungannya untuk siapa? Keuntungannya untuk Tuhan. Terus caranya ikut cara siapa? Ya caranya ikut caranya bosnya, nggak boleh dong ikut cara saya. Kan gitu, kalau mau diterjemahkan dengan teliti ya, maksudnya kalau kita terjemahkan. Terus kemudian kemuliaannya untuk siapa? Ya kemuliaannya untuk
bosnya, bukan untuk saya. Gitu. Pertanyaannya, kalau kita cek dalam seluruh hidupnya saya, rasanya ya terlalu sedikit saya kalau diukurkan dengan 4 parameter ini. Saya harus jujur sama diri saya pun makan bukan untuk Tuhan kok. Jangankan ngomong hal-hal yang lain-lain, yang sederhana aja lah. Apakah kita makan untuk Tuhan? Katanya kerja buatan, berarti makan pun untuk Tuhan, harusnya. Tapi apakah betul kita makan itu untuk Tuhan? Apakah kita mandi untuk Tuhan? Saya tidak ngomong yang terlalu muluk-muluk gitu. Saya waktu ditanya gitu, saya tidak pernah itu mandi itu mikir buat Tuhan. Apalagi makan buat Tuhan, apalagi gitu tidak pernah nih. Selama saya makan 1 hari 3 kali ya nggak pernah mikir buat Tuhan. Apakah saya berkeluarga ini buat Tuhan? Enggak. Kadang-kadang saya hidup ini untuk keluarga saya. Saya kerja ya, cari duit ya. Ya mohon maaf, ya terus terang yang saya pikirkan ya anak dan istri saya. Apakah itu untuk Tuhan? Jawabannya jujur saya akan bilang bukan. Itu untuk anak dan istri saya. Tapi saya butuh Tuhan untuk itu. Jadi kalau ditanyai apakah kita kerja buat Tuhan? Jawabannya enggak. Saya enggak kerja buat Tuhan. Saya kerja semuanya untuk kreditnya untuk diri saya. Keuntungannya untuk diri saya. Tapi untuk diri saya pun saya menyadari saya butuh Tuhan. Itu paradigma yang menurut saya mulai dirubahkan. Jadi saya mulai ngerti. Ternyata selama ini saya pakai nama Tuhan segalanya. Pakai nama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Minta penyertaan. Minta berkat segalanya. Nggak ada tuh yang untuk Tuhan. Kalaupun saya mintanya supaya saya diterima di sisinya Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Itu pun untuk saya. Bukan untuk Tuhan sebetulnya. Nah, disitulah saya baru mengerti bahwa seluruh hidup saya salah. Itu paradigma yang merubahkan hidup saya lumayan total ya Bapak Ibu. Sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, saya mulai total berubah. Jadi saya mulai makannya, kalau saya makan gini, dulu saya makannya untuk diri saya. Sekarang saya makannya untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh tanya sama orang-orang yang kenal sama saya. Orang-orang yang kenal sama saya itu dulu berat badan saya 100 kilo lebih, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat badan saya hari ini bagus itu, puji Tuhan. Karena saya mikirnya makannya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Dulu saya makannya ngawur. Saya makannya apa yang saya suka. Apa yang saya suka, tapi setiap makan saya berdoa. Minta Tuhan berikan supaya makanan ini menjadi kekuatan dan kesehatan buat saya. Loh, doanya buat saya, tidak ada yang buat Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan. Tuhan, biarlah makanan ini boleh menjadi kesehatan dan kekuatan buat kami. Pertanyaannya itu, doanya itu untuk siapa? Ya untuk saya. Tidak ada yang untuk secara tidak sadar itu. Ternyata begitu. Saya dulu tidak sadar kalau saya doa makan itu bukan untuk Tuhan. Saya minta berkat Tuhan supaya Tuhan memberkati makanan ini. Supaya tubuh saya bisa menerima makanan ini menjadi sehat dan menjadi kekuatan buat saya. Pertanyaannya, ini untuk Tuhan? Doanya untuk Tuhan atau untuk saya? Saya akan jawab, itu untuk saya Bapak Ibu. Tidak ada itu untuk Tuhan. Semua doa-doanya kita, mohon maaf. Saya ukurkan ke diri saya sendiri. Dulu, semua doa-doanya saya, kalau Bapak Ibu, saya cek diri saya jujur. Nggak ada yang untuk Tuhan. Saya memikirkan anak saya, memikirkan istri saya, memikirkan semuanya. Kebanyakan buat saya lah dan keluarga orang-orang yang saya cintai gitu. Buat Tuhannya mana? 0, kadang-kadang 0. Dalam 1 hari saya tidak pernah. Banyak kali untuk Tuhannya 0. Tapi butuh Tuhan, iya. Saya tahu untuk membesarkan anak saya butuh penyertaan Tuhan. Iya, memang iya. Tapi bukan untuk Tuhan. Butuh Tuhan saya ini. Nah, itulah kekristenan saya yang saya dirubahkan. Saya harus memformat diri saya dari yang, meskipun Bapak Ibu saya harus ngakui semua yang saya lakukan tiap hari rohani loh Bapak Ibu. Saya doa. Saya ajak anak saya doa, saya ajak istri saya doa. Saya ajak tiap makan doa. Semua pemikiran saya tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi yang untuk Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Nah, itu yang paradigma yang dirubahkan sama saya
cukup tajam. Cukup tajam supaya saya mulai memikirkan, loh berarti saya salah. Kalau saya salah, cara betulkannya gimana? Kan gitu mestinya. Nah itu saya mulai belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mulai meneliti bahwa semuanya kembali untuk kreditnya Tuhan. Disitulah saya baru menemukan. Tapi kalau saya mencari Tuhan hanya untuk diri saya tidak menemukan itu, Bapak Ibu. Jadi mulai muda, saya ini diajarkan, semua yang untuk Tuhan itu hanya paradoks, tapi tidak pernah dipikirkan dengan serius. Namanya kerja buat Tuhan. Ya, namanya kerja buat Tuhan. Ya, saya bilang, ya saya bohong lah kalau saya bilang dulu-dulu saya mulai dari saya muda ikut Kristen sampai apa segala macam kerja buat Tuhan ya adalah mungkin tidak banyak lah. Tapi kebanyakan ya tentang kenyamanan atau kekhawatirannya kita atau tentang berkat-berkat semuanya untuk kembali ke saya ya. Meskipun dalam hal-hal yang rohani pun saya harus akui, saya pun datang kepada Tuhan supaya saya menerima kerajaan surga. Apakah salah saya mencari kerajaan surga? Enggak, tapi itu untuk saya gitu, bukan untuk Tuhan. Itu untuk saya gitu kerajaan surga. Enggak bicara untuk Tuhannya. Jadi saya cari rahasia Alkitab segala macam itu untuk saya, bukan untuk Tuhan. Gitu ya. Saya merasakan cinta kasih Tuhan luar biasa, cintanya Tuhan luar biasa, mati di kayu salib. Ya terakhirnya saya renungkan untuk saya. Untuk saya, Bapak Ibu. Ya memang betul Tuhan melakukan bagiannya memberikan kasihnya kepada kita. Memang untuk kita itu bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya kita enggak ada yang untuk Tuhan. Tuhan memikirkan untuk kita. Kita memikirkan untuk Tuhan itu ya enggak tahu ya. Saya enggak bisa ngomong tentang orang lain. Tapi kalau sendiri saya kalau di audit itu malu banget saya. Malu banget. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi saya baru mengerti arti ibadah sesungguhnya. Saya dulu mikirnya ibadah itu ya ibadah. Tapi sekarang saya harus merumuskan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu baru bisa disebut ibadah. Yang kita lakukan untuk Tuhan, itu baru bisa disebut ibadah. Jadi selama ini kalau saya ngaku ibadah, sebetulnya enggak. Karena itu bukan untuk Tuhan. Meskipun ritualnya ibadah. Ritusnya ritus ibadah. Ajarannya ajaran ibadah. Liturginya liturgi ibadah. Tuntunannya saya pakai tuntunan Alkitab untuk melakukan itu. Tapi bukan untuk Tuhan, itu untuk saya. Dan itu tidak bisa disebut ibadah. Meskipun sesuai dengan tuntunan Alkitab cara-caranya, menurut saya itu bukan ibadah. Jadi buat saya ibadah adalah apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu baru disebut ibadah. Kalau kita melakukan untuk istri saya gitu, dan saya tidak memikirkan ibadahnya di mana saya melakukannya untuk istri saya. Kalau saya tidak dengan serius memikirkannya yang mana ya kira-kira kalau saya melakukan untuk istri saya itu baru bisa disebut ibadah, berarti bukan ibadah. Saya melakukan untuk anak saya, itu bagaimana bisa disebut ibadah? Kalau saya mandi, bagaimana mandi itu menjadi bisa disebut ibadah? Saya beri contoh aja supaya supaya nggak bingung ya. Masuknya seperti mandi. Dulu saya mandinya asal-asalan, Bapak Ibu. Mandi saya asal-asalan. Pokoknya saya seger tidurnya enak. Saya seger supaya saya bisa tidurnya enak. Itu dulu saya mandinya saya begitu. Hari ini kalau saya mandi, saya mikirnya bukan begitu, Bapak Ibu. Hari ini saya mikirnya saya mandi karena saya mengetahui bahwa tubuh ini miliknya Tuhan. Saya menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, tapi saya memperhatikan, menghormati Tuhan yang saya mengakui. Jadi gini, Tuhannya tidak kelihatan, tapi miliknya kelihatan. Miliknya kelihatan. Tuhannya kan tidak kelihatan, karena Tuhan itu sifatnya roh. Tapi tubuhnya kelihatan, karena saya akui sebagai miliknya Tuhan. Maka saya makan, saya milih. Saya tidak bisa makan yang terlalu saya suka, tapi itu merusak tubuh saya. Gitu. Tidak boleh. Maka saya milih, misalkan, mohon maaf, misalkan contohnya Coca-Cola itu tidak baik untuk saya, misalnya gitu. Meskipun saya suka, saya makannya hati-hati. Karena apa?
Saya tahu Coca-Cola ini saya suka, tapi apakah bisa disebut ibadah kalau saya ternyata Coca-Cola ini merusak tubuh saya? Misalnya begitu contohnya gitu. Jadi saya tidak minum Coca-Cola ya karena saya menghormati pemiliknya. Saya mandi karena saya menghormati pemiliknya. Masalah saya setelah saya mandi, saya tidurnya dapat enak, dapat seger, buat saya itu bonusnya, bukan tujuan utama. Tapi kalau dulu saya mikirnya mandi itu tujuan utamanya supaya saya bisa tidur enak, enggak gatel badannya. Dulu. Jadi saya harus bisa menerjemahkan setiap tingkah laku saya itu supaya apapun yang kita lakukan bisa disebut ibadah. Jadi saya mulai berpikir keras. Itu yang membedakan diri saya sama saya hari ini. Contohnya, bagaimana saya sayang sama istri saya, tapi bisa disebut ibadah. Jadi pada waktu saya membayangkan bahwa, oh saya ini berarti hambanya Tuhan dalam jabatan suami gitu, misalkan gitu. Nah kalau saya jabatannya suami, dalam konteks hambanya Tuhan berarti bos saya kan Tuhan. Dikasih tugas jadi suami, dikasih jabatan namanya suami. Jadi saya mulai menerjemahkan, supaya bos saya kelihatan baik kepada istri saya melalui saya, gimana caranya. Jadi pada waktu saya sayang sama dia, saya bilang, ini sayangnya Tuhan untuk kamu melalui diri saya. Kalau dulu saya enggak gitu, ini sayangnya saya untuk kamu. Gitu, ini bedanya itu maksudnya gitu. Dulu saya melakukannya gitu. Ya, saya ini sayang, cinta sama kamu. Tapi hari ini saya enggak pernah melakukan itu. Saya membayangkan bagaimana cintanya Tuhan kepada dia melalui diri saya. Dan selalu saya sampaikan, ini adalah sayang Tuhan untuk kamu melalui saya sebagai suami. Jadi saya mulai hati-hati. Ngomongnya pun hati-hati saya, karena saya tahu saya harus menyampaikan sayangnya Tuhan kepada dia, bukan omongan saya gitu. Jadi kasih lemah lembutnya itu tiba-tiba keluar. Gitu. Nggak tahu gimana, tapi saya sadar bahwa itu yang dikatakan hidup di dalam roh. Tuhannya nggak kelihatan, tapi kita pikirkan terus. Kita hidup di dalam rohnya kita. Itu yang merubah saya. Jadi contoh-contohnya semacam itu bedanya Tejo yang dulu, yang ngomong Tuhan secara konsep gak jelas, meskipun saya ngomong pelayanan segala macam, apapun yang saya lakukan ternyata in return buat diri saya gitu. Untuk Tuhannya saya tidak bisa menerjemahkan. Jadi saya mulai hati-hati, sekarang semua hidup saya lakukan untuk Tuhan. Jadi pada waktu dulu saya misalkan, saya kasih contoh satu lagi ya. Saya dulu malas bersihkan rumah. Yang bersihkan rumah itu ya ada istri saya. Itu tugasnya istri. Jadi dulu saya tukang acak-acak rumah, Bapak Ibu. Istri saya bagian bersih-bersihnya, yang bersihkan acak-acakan saya gitu. Katanya istri saya, ini kamu itu selalu meninggalkan jejak. Maksudnya jejaknya itu ya tukang acak-acak rumah. Jadi kalau setelah saya datang, saya tinggal itu mesti ada acak-acaknya gitu. Nah, sekarang saya berbeda. Saya kalau lihat rumah kotor, saya ikut bersihkan. Kenapa? Saya bukan bersihkan untuk supaya rumah saya bersih loh Bapak Ibu. Bukan. Dalam pikiran saya, ini rumah punyanya Tuhan. Kalau saya biarkan kan berarti saya jahat nih sama yang punya rumah. Jadi saya ini agak kurang ajar kalau saya biarkan. Jadi ya mau enggak mau saya harus mengakui kalau rumah miliknya Tuhan ya. Ya saya nggak boleh biarkan yang namanya punyanya Tuhan itu dengan adanya saya jadi kotor gitu. Maksudnya gitu. Nah ini yang saya pikirkan ya harus diterjemahkan semuanya menjadi ibadah. Kenapa Bapak Ibu berpakaian rapi? Kenapa harus seger? Ya karena yang mau ditampakkan Tuhannya itu baru disebut ibadah. Kalau dipuji orang karena seger ya anggaplah bonus lah. Kalau nanti ada yang bilang, kamu kok cantik sekali ya, anggaplah bonus. Tapi kita bukan tampil untuk dunia, tapi tampil untuk Tuhan gitu ya. Ini salah satu yang paradigma yang saya terima ya, yang berubah dalam hidup saya secara total, itu merubah banyak hal. Padahal saya belajar firman Tuhan itu mulai dari kecil, Bapak Ibu. Saya berubah total. Totalnya itu bukan total belok sedikit ya. Beda arah. Jadi apakah itu yang disebut lahir baru? Saya enggak ngerti. Tapi saya menyadari bahwa saya hidup baru. Totally berubah. Itu yang pertama. Nah,
paradigma yang kedua yang saya terima tajam sekali, yang saya dirubahkan itu, apakah setelah saya melakukan semuanya itu untuk Tuhan, apakah itu menjadi hal yang terpenting buat Tuhan kepada saya? Itu menjadi renungan saya yang kedua yang paling dalam. Setelah saya melakukan saya semua itu untuk Tuhan, setelah saya belajar untuk Tuhan, apakah memang itu yang dikehendaki Tuhan dari saya? Yang esensi gitu. Itu saya mempertanyakan, saya mulai ditanyain, apa yang paling penting buat Tuhan? Apakah saya melakukannya semua untuk Tuhan itu it's enough? Apakah cukup? Cukup gitu ya, maksudnya cukup buat Tuhannya itu. Saya mulai merenungkan, saya mulai risau hati saya. Ya memang berarti saya itu melakukannya semua dalam tanda kutip sebagai hambanya Tuhan. Tapi apakah sebagai hambanya Tuhan yang melakukan untuk semua untuk tuannya itu cukup? Cukup gitu. Saya mencari tentang kebenaran hal itu lumayan lama, Bapak Ibu. Lumayan lama. Jadi yang pertama kan kerja untuk Tuhan gitu ya. Supaya tidak bukan tidak fokus, tidak boleh ada satupun tentang diri kita, untuk kitanya nggak boleh. Karena saya tahu Bapak Ibu pasti ngerti lah. Tuhan nggak bakal mau lah. Ya sebagian kerja buat Tuhan, sebagian kerja buat diri kita. Mana mau Tuhan mau mana mau maksud saya kita sama-sama ngerti sifatnya Tuhan. Tuhan nggak mau diduakan. Nggak mau ada dua Tuhan dalam hidupnya kita. Apakah kita juga ikut apa gitu ya? Pasti enggak. Pasti kita harus belajar untuk melakukannya untuk Tuhan semua. Tapi apakah itu cukup gitu? Setelah kita belajarin untuk itu. Saya renungkan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan segala macam. Wah, rahasia itu dibukakan kepada saya amat sangat dahsyat. Di situ saya baru ngerti. Nah, ini saya mau sharing ke Bapak Ibu. Ternyata yang paling penting dalam diri kita, yang Tuhan mau lihat dalam diri kita, apakah memang betul kita mencintai Tuhan? Kalau kita melakukannya sebagai hamba, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak cukup. Kita diajarkan untuk melakukannya untuk Tuhan semua, memang betul. Tapi tidak dimaksudkan supaya kita menjadi betul-betul hanya menjadi hambanya Tuhan. Sampai di tahap hamba saja. Itu tidak cukup. Kita diajari kerja yang benar, kita diajari cara berpikir yang benar, tapi tidak cukup cuma sampai di sana. Pertanyaan berikutnya adalah, apa betul-betul kita mencintai Tuhan? Apakah kita sudah mencari, meneliti, apakah betul kita mengasihi Tuhan? Kalau mau kata-kata kuncinya, Bapak Ibu pasti tahu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang dirubahkan tentang hukum yang pertama. Tidak ada yang dirubahkan. Apa hukum yang pertama? Apa yang Tuhan minta dari kita? Kalau Tuhan bilang hukum, berarti itu ada yang diminta sama Tuhan sama kita. Apa? Apakah kita disuruh menuruti semua firman Tuhan? Jawabannya enggak. Jawabannya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita mau renungkan kata-kata itu sungguh-sungguh dalam, Bapak Ibu. Dalam sekali. Tuhan mintanya kita mengasihi Tuhan dengan 3 ukuran. 3 ukuran. Bukan cuma hati. Bukan hanya hati. Kita selalu bicara tentang hati. Tapi segenap. Tapi hatinya itu ditambah kata-kata segenap lagi. Ya. Apa artinya segenap? Segenap itu seluruhnya. Apakah hati kita ini yang cuma satu itu kita terjemahkan Tuhan itu menjadi salah satu yang kita cintai dalam hati kita? Apakah Tuhan itu kita nomor satukan dalam hati kita? Saya dulu mengambil kesimpulan Tuhan saya nomor satukan itu cukup, Bapak Ibu. Tetapi saya baru mengerti, ternyata Tuhan itu tidak pernah mau dinomor satukan. Tuhan mintanya menjadi satu-satunya. Bapak Ibu renungkan sendiri. Saya juga merenungkan itu. Makanya ada kata-kata, kalau kita mengasihi bapak ibunya kita, istrinya kita, kau tidak layak di hadapannya Tuhan. Saya baru ngerti. Bukan berarti Tuhan tidak senang loh ya, sama istri anaknya kita, bukan berarti begitu ya.
enggak senang sama orang tua, kita harus belajar. Saya baru mengerti. Ternyata Tuhan itu tidak pernah mau dinomorsatukan. Soalnya kalau dinomorsatukan, misalkan ini saya ilustrasikan ke diri saya sendiri. Kalau Tuhan itu saya nomor satu kan, nomor duanya siapa? Apakah ibu saya? Apakah bapak saya? Apakah istri saya? Apakah mertua saya? Apakah saudara-saudara saya? Saya sendiri jawabnya bingung. Kalau saya suruh voting sama mereka, saya milih, mungkin berkelahi. Kenapa kamu perhatikan istrimu, bukan bapakmu misalnya gitu. Nanti kalau ibumu kena, istri saya yang protes misalnya gitu. Kalau saya perhatikan anak-anak saya, mungkin orang lain protes. Jadi bingung saya juga. Jadi jangankan menomorsatukan Tuhan, karena menomorsatukan Tuhan nomor duanya ini bikin berkelahi. Dan saya baru mengerti ternyata Tuhan baik. Tuhan memintanya semuanya. Saya baru mengerti itu. Saya renungkan dengan dalam. Saya baru mengerti bahwa kesemuanya itu, ke istri, ke anak-anak, itu memakai kasihnya Tuhan kepada mereka. Tidak ada boleh ada sedikit pun kasihnya saya. Saya ini cuma hambanya yang menyalurkan saja. Hati saya, jiwa saya, pikiran saya fokus kepada bos saya Tuhan. Saya baru mengerti. Dulu saya tidak ngerti sama sekali. Saya nerjemahkannya sepotong-sepotong. Ya, namanya namanya salah ya, ngaku deh salah deh. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan paradigma yang baru buat saya. Jadi setelah saya mengetahui itu, ternyata bersukacita dalam segala hal itu tidak sulit, Bapak Ibu. Pikulaku yang kupasang padamu itu ringan, itu betul. Saya ini mikir-mikir, aduh rahasia firman Tuhan gini. Mulai dulu kok saya baru tua saya dapat gitu ya. Baru tua. Nah ini nanti mungkin Boksu Sam bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Karena ini cuma kesaksian. Saya pikir sudah sementara ini cukup ya Bapak Ibu. Tapi saya mau menjelaskan memang paradigma yang dirubahkan itu bukan hal yang main-main. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan kapan terakhir paradigma kita dirubah. Apakah kita ini sudah terjebak dengan maksud saya pengertian firman Tuhan yang menurut saya sudah, mungkin kita merasa sudah cukup, sudah mengenal gitu ya. Tapi coba lihat buahnya. Masih ada sumpek apa enggak dalam hidup kita? Masih ada kepikiran apa enggak? Apakah kita bisa bersukacita dalam segala hal? Kalau jawabannya belum, ya mungkin masih belum benar kita men-setting paradigma kita. Mungkin masih belum. Apakah Bapak Ibu menerima sebuah musibah itu dengan katakan puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengalami begini. Saya mengalami sebuah kebangkrutan. Saya mengalami sebuah situasi yang saya tidak punya pegangan apapun. Saya mengalami situasi yang gelap. Tapi hari ini, segelap-gelapnya hari ini saya masih hidup. Apakah kita bisa mengucapkan syukur? Apakah kita justru berfokus pada kegelapan? Kalau memang masih buah-buahnya begitu, ya mohon maaf. Mungkin ada paradigma yang harus dirubahkan. Saya kembalikan kepada Boksu Sam. Terima kasih Boksu Sam. Sebelumnya saya mohon maaf jika kesaksian saya mungkin ada yang kurang berkenan atau saya ada salah dalam mengucapkan kata-kata. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Boksu Sam saya kembalikan. Terima kasih Boksu Sam. Terima kasih Pak Tejo untuk kesaksian yang sangat indah. Sebelum kita akan merenungkan akan firman Tuhan, saya rindu untuk bisa menyapa saudara kita yang pakai Android Blue Droid. Saya nggak tahu siapakah itu, nggak bisa muncul namanya, tapi selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita. Juga ada Pak Romi dari Sulawesi. Bapak. Selamat malam Pak Romi. Ada Ibu Delvi dari STT Soe. Selamat malam. Juga ada Pak Joni Wijaya. Selamat malam Pak Joni. Juga ada Ibu Hana Lisvanti. Selamat malam.
Sangat senang bisa jumpa walaupun di udara bersama dengan Anda sekalian. Juga ada Ibu Ina Jami dari SOE. Selamat malam. Selamat malam. Juga ada teman kita. Selamat malam. Ada yang baru pertama kali dan menerima undangan kita, yaitu Bapak Sven Schoenemann. Bapak Evangelis Sven Schoenemann adalah putra dari sahabat ayah saya, Bapak Pendeta Schoenemann. Selamat malam. Yang adalah dosen I3 Batu Malang. Selamat malam. Bersama dengan Joyce ini, istrinya tercinta ini. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih sudah gabung bersama dengan kita. Lain kali kita akan minta kesaksian dari Pak Sven, bagaimana Pak Sven tidak mau pulang Jerman, tapi bersama dengan saudara-saudaranya tetap ada di Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia. Puji Tuhan. Padahal kelahiran dari Jerman, Bapak Ibu. Yang sejak kecil sudah dibawa oleh ayahandanya untuk melayani bersama dengan ayah saya di I3 Batu Malang. Juga ada kakak saya ini, Ibu Joyce Franz. Selamat malam. Kakak Joyce, puji Tuhan Anda bisa bersama dengan kita. Juga ada Ibu Liana, juga ada Ibu Noni Sutani dari grup Jakarta ini. Puji Tuhan. Apa kabar Ibu? Senang Anda bisa gabung bersama dengan kita. Juga ada Pendeta Joni Markus. Selamat malam Pak Pendeta Joni. Baru pertama kali juga join bersama dengan kita. Selamat malam Pak Samuel. Pak Markus, Pak Joni Siringoringo. Aduh Pak John. Apa kabar Pak John? Iya, baik-baik Pak. Wajahnya Pak John bisa dimunculkan ini supaya teman-teman tahu ini. Oh iya Pak, iya. Shalom Pak Sam. Iya, iya. Tolong jangan disembunyikan. Iya, Pak. Tuhan. Ternyata Shalom ini semua. mantan penguasa LP Nusa Kambangan, Bapak Ibu. Iya, mantan ya Pak Sam. Biasa. Terima kasih Iya Pak, ya. Pendeta John sudah gabung lagi bersama dengan kita. Sama-sama Pak Sam, Pak Sam. Kesaksiannya sungguh luar biasa ini. Puji Tuhan. Iya. Juga ada Nona Reti dan Nona Imelda Guterres. Selamat malam. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul kita, yaitu di tahun baru ini kita harus memiliki paradigma baru juga. Paradigma apa? Paradigma yang artinya adalah paradigm dalam bahasa Yunani, pola pemikiran atau konsep yang jelas. Nah, lalu konsep yang jelas yang seperti apa yang kita butuhkan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Ini penting, Bapak Ibu. Ternyata saya bertanya-tanya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaannya satu. Adakah kita mempunyai satu kepastian, mempunyai satu jaminan kepastian bahwa kita pasti masuk surga? Ini menarik Bapak Ibu. Banyak orang mencari Tuhan lewat banyak cara, lewat banyak kepercayaan, tetapi masih merupakan tanda tanya. Apakah benar
bahwa melalui kepercayaan apapun juga kita bisa mendapatkan jaminan untuk kita bisa masuk surga. Nah, pada malam hari ini mari kita melihat, merenungkan, lalu kita flashback tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama dia melayani murid-muridnya. Nah, karena pada paradigma itu adalah satu konsep yang jelas, berarti mantap. Saya bertanya, apakah Anda percaya dan mempunyai satu keyakinan yang mantap bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yesus tidak percuma, tapi ada satu jaminan, pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu sekalian kekasih, mari kita renungkan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan awal saat dia melayani murid-muridnya. Itu Matius 10 mulai ayat yang pertama. Saya bacakan. Matius 10 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, satu memanggil, kedua memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dari satu dan ayat yang pertama ini saja, ada banyak hal yang bisa kita jelaskan dan renungkan, Bapak Ibu. Satu, kalau dulu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, adakah Anda dan saya sekarang sudah merasakan panggilan Tuhan itu? Anda merasa terpanggil? Terpanggil untuk apa? Saya jawab, kalau itu pertanyaan untuk saya merasa dipanggil oleh Tuhan dengan jelas untuk melayani Tuhan. Itu nomor satu. Kedua, untuk menyerahkan seluruh hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh saya untuk Tuhan. Untuk saya boleh menjadi miliknya Kristus. Haleluya. Demikian, saya persilakan Tuhan Yesus untuk berdaulat atas hidup saya, ngatur hidup saya. Bukan saya yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur hidup saya. Kedua, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya merasa membutuhkan kuasa dari kandang itu. Saya minta itu dari Tuhan. Dan Tuhan berjanji lewat firman-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya, diberinya kuasa. Haleluya. Untuk menjadi bukan orang biasa, untuk menjadi anak-anak Allah. Minta maaf, ini ada yang dibuka dan masih ada suara dengar orang berbicara. Tolong host bisa tutup speaker yang masih terbuka karena direkam. Nanti akan diupload di YouTube sehingga akan terganggu kalau ada speaker yang terbuka. Terima kasih. Saya teruskan. Saya membutuhkan kuasa Tuhan untuk apa? Untuk saya bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan, mengerti
akan maksud Tuhan memanggil hidup saya. Karena Dia mengasihi saya, Dia memanggil saya untuk menjadi apa? Hambanya. Haleluya. Bukan hamba yang lain, tapi hambanya Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat. Saya berpikir kepada diri saya mau mengusir roh jahat. Jangan, kamu kan temanku. Saya bilang, kenapa kamu bisa bilang begitu? Hai, roh jahat. Karena kamu kan jahat. Jadi kamu kan temanku, sama-sama jahat. Wow, di sini saya berpikir paradigma yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid, engkau harus mengusir roh-roh jahat, tapi jangan engkau sendiri terhisap orang jahat. Lah, berarti murid-murid Tuhan Yesus bukan orang yang jahat, tapi orang yang baik, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Itu pengertian awal Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kedua, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Orang Chinese, maaf, punya satu filosofi bahwa kelemahan manusia, ketidakberesan, sifat-sifat yang jelek, itu tidak akan bisa dirubah. Kecuali satu. Kapan? Saat masuk di dalam peti mati. Semuanya berakhir. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, termasuk penyakit-penyakit kita sendiri dan kelemahan-kelemahan kita, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Pak Tejo, bagaimana dia bergumul dengan Tuhan dan dia merasakan ada begitu banyak perubahan di dalam kehidupannya. Cara dia makan, kalau semua dulu dia makan, karena apa? Mulut-mulutnya sendiri, uang-uangnya sendiri, ya bisa beli apapun juga, sampai beratnya 100 kilo lebih. Tapi setelah dia mendapatkan rema, pengertian, hikmat daripada Tuhan yang memiliki tubuhnya, maka Pak Tejo tidak mau sembarangan hidup, sembarangan semau kui. Tapi dia mulai merubah dengan satu hal, disiplin dan hidup yang Tuhan Yesus kehendaki. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya harus hidup selama kita numpang di dunia yang fana ini. Haleluya. Ternyata untuk urusan makanan saja, termasuk saya, Bapak Ibu, kita harus pilih-pilih, seleksi. Oh, ini banyak fat, banyak lemak. No, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Makanan yang mengandung apa lagi? Makanan yang mengandung hal-hal zat-zat yang kurang menyehatkan tubuh. Kalau kita tetap makan, berarti kita merusak tubuh kita yang adalah baiknya Tuhan. Saya teruskan, Bapak Ibu. Nah, ayat yang kedua inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan lain-lainnya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus itu mengutus, Bapak Ibu. Jadi orang yang diutus namanya adalah
utusan Tuhan Yesus. Kalau negara Republik Indonesia mengutus orang yang menjabat sebagai menteri luar negeri, maka dia adalah ambasador untuk negara tertentu dari Republik Indonesia. Anda dan saya sama seperti murid-murid zaman dulu, diutus oleh Tuhan Yesus. Kemana? Nanti kita akan baca kemana kita diutus. Yang penting Anda dan saya adalah utusannya Tuhan, ambasadornya Tuhan Yesus yang memberi nafas hidup kepada Anda dan saya. Setuju, saudaraku? Nah, bukan cuma mengutus, dia berpesan. Apa pesan Tuhan Yesus kepada mereka? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Maksudnya, saat itu bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel adalah orang-orang yang masih bangsa yang masih suka menyembah berhala-berhala. Dan Yesus bilang, jangan kamu pergi ke bangsa-bangsa yang masih menyembah berhala. Jangan menyimpang ke jalan mereka. Bukan cuma pergi, menyimpang. Berarti pergi untuk berkenalan, kumpul, lalu menjadi satu pergaulan dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, lalu menyimpang. Bahasanya kita itu kena pengaruh, ikut. Bahaya, makanya ada firman Tuhan. Pergaulan yang baik akan menjadi orang baik. Pergaulan yang tidak baik akan menjadikan orang tidak baik. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi di akhir zaman ini, Anda dan saya sudah diutus sama Tuhan, tapi dikasih pesan. Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang hidupnya semau gue. Itu inti arti daripada menyimpang ke bangsa-bangsa lain. Lalu masuk ke dalam kota orang Samaria. Maksudnya tidak untuk tinggal di kota yang tidak mengenal akan Tuhan. Pergaulan yang tidak mengenal kasih Tuhan. Keenam, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Jadi Anda dan saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk mencari domba-domba yang terhilang. Domba-domba pada waktu itu orang Israel. Zaman sekarang ternyata banyak juga orang Israel baru, orang percaya, orang Kristiani maupun tidak dan belum percaya Kristus, barangkali simpatisan, yang keliru jalan. Anda dan saya yang harus mencari mereka. Haleluya. Dan di sini disebut domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu tugas murid-murid zaman dulu. Anda dan saya murid-murid zaman sekarang harus mencari domba-domba yang terhilang dari semua dan segala suku bangsa di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Nah, lalu ayat ini belum berhenti. Dan Yesus masih meneruskan. Ayat yang ke-7, angka sempurna. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya?
Tuhan Yesus menyuruh kita untuk bukan cuma mencari domba-domba yang hilang, tetapi pergi dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu diibaratkan dengan kehadiran Kristus. Karena di mana Kristus hadir, di situ ada damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Anda dan saya lah yang dipercaya oleh Tuhan selain murid-murid zaman dulu untuk menghadirkan kerajaan surga, yaitu suasana, situasi, kondisi damai, sejahtera, aman, penuh sukacita, rasa nyaman. Haleluya. Adakah kerajaan surga itu di dalam hidup Anda dan saya sebagai muridnya Kristus zaman sekarang ini? Kita mau memberitakan tentang kerajaan surga, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Istri, suami, anak, mantu, orang tua, mertua, saudara-saudara kita, ipar-ipar kita. Adakah damai sejahtera itu dekat dengan kita? Dengan orang-orang yang ada di dekatnya kita? Ini maksudnya Bapak Ibu. Dan ada satu jaminan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil dan untuk menyiarkan, mengingatkan kepada orang lain, termasuk untuk diri sendiri, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana damai itu bisa kita beritakan, kabar baik bisa kita beritakan, Injil keselamatan bisa kita beritakan kepada orang lain, tapi diri sendiri tidak dekat, tidak memiliki keselamatan itu sendiri. Berarti kerajaan ini adalah sesuatu yang penting. Dengan kata lain, Anda dan saya sebagai murid untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana dengan kita sendiri? Adakah kita mantap untuk bisa mengatakan kerajaan Allah sangat amat dekat dengan hidupku sendiri? Kalau ini sudah boleh dan bisa menjadi prinsip dalam kehidupan kita, maka layaklah kita untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu disediakan oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang kategorinya itu domba. Ternyata manusia di muka bumi ini diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti domba, dan lainnya itu kambing. Kalau domba, itu yang ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Kambing di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Ini bukan pendapat saya sendiri, Bapak Ibu. Tapi ini adalah hal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Wow, ada di mana ayatnya? Yuk kita lihat, Bapak Ibu. Ini sangat menarik. Karena kerajaan Allah, yaitu surga itu disediakan buat Anda dan saya yang termasuk domba. Nah, jangan sampai kita ini termasuk yang dipanggil
kambing. Karena kambing itu sifatnya beling, Bapak Ibu. Nah, ini ayatnya supaya kita semua jelas ya Bapak Ibu, karena yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius 25. Mari saya bacakan. Matius 25 mulai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Matius 25 ayat yang ke-21. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, yaitu pada saat kedatangannya yang kedua kali, makanya kerajaan Allah disinggung oleh Tuhan Yesus 2023 tahun yang lalu. Bagi Tuhan Yesus 1000 tahun adalah satu hari. Itu ada ditulis di dalam surat Petrus. Nah, berarti baru 2 hari lebih 23 tahun mestinya. Nah, 23 tahun itu kalau 1000 tahun satu hari, 23 tahun itu 0,023 tahun. Nah, saya bacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 23. Dan Ia, Tuhan Yesus, akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu domba-domba yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan apa? Kerajaan sorga. Berarti bagi Anda dan saya yang terhisap domba. Seperti apa domba? Domba sifatnya itu taat, menurut, tidak suka berkelahi, baik, buahnya baik. Karena apa? Bibitnya adalah dari Tuhan Yesus. Bibit apa dari Tuhan Yesus? Roh Kudus ada di dalam hatinya. Manusia-manusia kaum percaya yang digolongkan sebagai domba. Dijahati, tidak mau membalas dengan kejahatan. Dilecehkan, malah mendoakan. Dibenci, malah balas. Untuk apa? Lapor sama Bapa. Berkati dia ya Tuhan. Siapa? Orang-orang yang justru menyengsarakan hamba-Mu ini. Luar biasa. Ada saya baca di YouTube barusan. Ngeri menghadapi orang Kristiani. Kenapa? Dia panggil Allahnya itu Bapa. Kalau tadi ambasador dikirim sama negara, maka negara yang mengirim ambasador itu harus bertanggung jawab untuk kehidupannya si ambasador.
Malah kalau hidupnya terancam, ada demo, ada segala macam, negara akan mengirim bantuan, minta bantuan, mengatur tentang satu hal, keamanan sang ambasador, akan hidupnya si ambasador. Haleluya. Apalagi ini sekarang kerajaan. Berarti domba-domba ini adalah orang-orang yang ada di dalam satu kerajaan. Sudah disiapkan, sudah disediakan, yaitu sorga. Makanya kalau saya ditanya, hai Samuel, apakah engkau yakin saat engkau mati, tubuhmu mati, jiwamu melayang, apakah engkau percaya, yakin, engkau pasti masuk surga? Saya katakan, ya, aku sangat amat yakin. Kenapa? Ada jaminan dari Tuhanku. Aku disuruh untuk pergi memberitakan Injil dan bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Tidak jauh dari mana? Dari hidupku. Dan aku terhisap untuk menjadi pemilik kerajaan surga. Kok bisa? Karena aku adalah anaknya sang pemilik surga. Wow, ini loh Bapak Ibu, paradigma ini yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Sayangnya, tidak semua orang percaya mengerti arti kata-kata kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Beritakan, kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya. Petrus mengerti tentang hal ini. Dan dia tulis di dalam kitabnya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Orang-orang percaya domba-domba ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yang hidupnya saleh, yang hidupnya suci dan kudus selama dia hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia difungsikan dan ditugaskan dan bertugas, punya kewajiban untuk mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Saya menyebutnya adalah Maranatha is. Anak saya adalah Maranatha, Maranatha is. Maranatha, ya Tuhanku, datanglah kembali secepatnya. Karena apa? Karena dunia ini bertambah lama, bertambah dan semakin jahat, rusak, amburadul di seluruh muka bumi. Hampir semua negara kacau balau. Berapa hari yang lalu kita melihat, maaf, anak-anak Tuhan, kaum Kristiani, kaum percaya di negara Brasil berani mengadakan satu arak-arakan. Waduh, judulnya apa? Satanik. Tak main-main, Bapak Ibu. Ini loh yang Tuhan ingatkan dan pesankan. Jangan kamu menyimpang. Orang-orang Brasil berani melakukan penyimpangan. Hasilnya, Tuhan kirim yang namanya apa, saudaraku? Banjir bandang luar biasa. Saya melihat kiriman dari teman tadi pagi
Nangis saya. Satu mobil molen untuk mengaduk semen besar kan berat. Diterjang, yang namanya banjir itu jadi seperti mainan Bapak Ibu. Putar-putar ketatap. Jadi dilempar ke sana, dilempar ke sini. Tidak ada yang tahan. Berapa banyak manusia yang harus menderita. Berapa hewan-hewan yang harus juga jadi korban mati. Bukan cuma manusianya yang musnah, termasuk binatang piaraannya musnah. Saya teruskan, Bapak Ibu. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti Anda dan saya predestinasi. Sudah Tuhan catat untuk menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Itulah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Mengenai Maranatais, orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus. Dan untuk mempercepat kedatangannya kembali kedua kali di muka bumi ini, akan kita bahas dalam renungan khotbah seri yang akan datang. Apa jawab saudara? Sudahkah Anda dan saya tergolong, terhisap dalam golongan domba yang selalu takut dan taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, atau sebaliknya melawan dan selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti kambing-kambing? Apa jawab saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, yang indah ini boleh saya minta kepada Bapak Pendeta Sony Pilongo dari MDC Malang. Masih adakah? Ya. Adakah Pak Sony? Aduh, puji Tuhan. Ini satu berkat tersendiri Bapak Ibu. Padahal nggak janjian Bapak Ibu. Saya merasa malam hari ini sungguh dikasih hadiah Bapak Ibu. Hadiah tahun baru dari Tuhan untuk Pak Sony, Pendeta Sony yang sangat sibuk. Karena beliau adalah sekum dari Gereja MDC Bapak Ibu. Yang didirikan oleh adik rohani saya, almarhum Pendeta Yeremia Rim. Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, Bapak Pendeta Sony yang ganteng dan baik hati, asalnya dari mana ya? Tolong bisa diceritakan Bapak. Bapak Sony ini kok bisa sampai ke Malang? Lalu istrinya orang Soe. Padahal beliaunya ini dari luar negeri, Bapak Ibu. Dari mana asalnya, Bapak Sony? Tolong bisa diceritakan. Sekaligus tolong Bapak yang merangkum doa penutup dan doa berkat. Boleh ya, Bapak Pendeta Sony? Terima kasih buat kesempatan yang Terima kasih banyak. Ya, ini merupakan kesempatan yang baik dan indah untuk bisa melayani bersama Bapak Ibu. Saya latar belakang dari Sulawesi Tengah, dari kota kecil, kota Poso.
Dan dari sanalah Tuhan membawa saya untuk ada di Kota Malang dan melayani bersama-sama keluarga, di jemaat-jemaat yang datang dari berbagai macam kota, karena Malang merupakan kota pelajar dan ada banyak mahasiswa yang datang dari berbagai macam kota yang kami jangkau dan kami layani. Bersyukur juga untuk Pak Samuel yang sudah menjadi berkat bagi jemaat MDC Malang, semua atas support, dukungan keluarga hambanya, Bapak Samuel bersama keluarga besar, sehingga kami difasilitasi untuk bisa beribadah di tempat yang saat ini kami gunakan. Kami percaya Pak Samuel dan keluarga akan semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupnya benar-benar berdampak. Saya sangat diberkati dengan kehidupan hambanya Pak Samuel ini, karena hidupnya sungguh-sungguh boleh menjadi teladan. Dia benar-benar menunjukkan kesungguhan dan kasihnya kepada Tuhan dan juga kepada jemaat-jemaat. Dan malam ini saya juga diberkati oleh kesaksian dan firman Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai umat Tuhan, yaitu bagaimana kita sebagai duta besar Allah di tengah-tengah dunia ini harus menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saya setuju bahwa memang waktu-waktu ini waktu-waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya kita harus benar-benar memprioritaskan kembali hidup kita, menjadwal ulang prioritas hidup kita hari-hari ini, karena ini hari-hari yang sangat penting. Dan kita bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan kita akan tugas panggilan Tuhan yang berdampak kepada kekekalan. Itu sebabnya apapun profesi dan latar belakang kita, mari ambil bagian dalam pelayanan, lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya percaya semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti memberkati dan memuaskan kita dengan segala kebaikannya. Tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus karena kita satu keluarga, satu tubuh Kristus, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan pasti memakai kita untuk menjadi berkat. Mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, dan kita menerima doa berkat untuk kita bisa hidup di dalam berkat dan pemeliharaan Allah. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini, Bapak. Kami tahu Tuhan hadir bersama-sama kami. Dan Tuhan yang memimpin pertemuan malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami banyak diberkati lewat kesaksian, pujian, dan firman Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami mendapatkan berkat spesial daripada Tuhan melalui hamba-hambamu. Kau terus berkati persekutuan ini, Tuhan, ibadah ini di hari-hari selanjutnya. Supaya kami terus diingatkan, kami terus dituntun untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terus pakai hamba-Mu, Pak Samuel, berikan hamba-Mu kesehatan, berikan kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Berkati keluarga, anak-anak, anak mantu, keluarga besar, cucu, semua Tuhan berkati. Biar hidup keluarga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang dan mereka berada di garis depan dari kegerakan Allah hari-hari ini. Kami berkati setiap kami yang mengikuti pertemuan melalui ruangan Zoom ini. Kami percaya kami sangat diberkati dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri pertemuan malam hari dengan memohonkan berkat. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus yang terus mengalir, tidak pernah berhenti, apapun musim yang kami akan hadapi, berkat pemeliharaan Allah tidak akan pernah habis-habisnya, menyertai, menolong, memuaskan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur buat pertemuan malam ini. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Terima kasih Pak Pendeta Sony Pilongo, juga Pak Tejo yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih banyak. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Juga Pak Sayuti. Selamat malam Pak Sayuti. Waduh. Belum disapa ini Pak Sayuti. Waduh. Dari GKI Nurdin. Waduh. Sama-sama dengan kita melayani di LP Nusa Kambangan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Juga dengan Ibu Mincie. Halo Nyong. Halo Ganteng. Salam Halo Bapak. Sam. Iya. Halo Sami. Dan berkati. Salam. Salam Bapak. Ya, salam untuk teman-teman. Iya, baik Bapak. Itu Zoe. Iya, baik Bapak. Waduh, Ibu Delvi. Kelihatan sehat. Sehat, kuat. Haleluya. Diberkati. Diberkati. Salam untuk Pak Yos. Mana ini Pak Yos? Tuhan. Dadah. Hai, Robi. Hai, Nyong. Tuhan berkati. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut di acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai 2 minggu kembali. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Dah. Selamat malam. Puji Tuhan. Selamat malam semua. 2 minggu yang akan datang jumpa lagi. Nona. Cantik. Halo. Shalom. Shalom. Makasih semuanya. Terima kasih juga. Jumpa 2 minggu lagi. Selamat Tuhan malam. berkati. Dah. Salam.